Intinya saya menghormati, menghargai suara dari mereka yang kalah. Jadi saran saya ini sangat konstruktif, tidak asal jeplak. Ada dua hal menarik di tulisan Ibu Megawati yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Yang pertama, beliau menyampaikan 4 pedoman kebenaran. Tapi saya kutip yang satu saja, yaitu dari kata Rusia. Mudah-mudahan nggak salah ini. Utrenja artinya fajar. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi fajar menyingsing. Jadi fajar itu dianggap sebagai kebenaran, padahal fajar itu teman saya ini. Tuhan menciptakan semuanya itu keseimbangan. Ada fajar menyingsing, juga ada saatnya matahari tenggelam, Bu Mega. Yang namanya kebenaran ya bukan di fajar saja, malam itu juga bagi saya kebenaran. Terus Ibu menyampaikan tidak ada yang bisa menghalangi fajar menyingsing. Saya bilang bisa. Jadi jangan kepedean. Karena apa? Fajar menyingsing, matahari tenggelam itu hak prerogatif dari Tuhan. Jadi tidak harus dimaknai matahari itu sebagai kebenaran dan malam itu sebagai keburukan. Tuhan menciptakan keduanya, ada gunanya. Tuhan menciptakan semuanya demi keseimbangan. Terus di akhir tulisan beliau menyisipkan tulisan tangan dan doa. Rakyat Indonesia yang tercinta, semoga ketok palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas seperti Ibu Kartini. Habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Megawati Soekarno Putri, merdeka, merdeka, merdeka. Namanya palu godam dan palu emas kan tergantung sudut pandang Bu Mega. Bagi yang kalah ya dianggap palu godam, bagi yang tuntutannya menang ya dianggap palu emas, gitu aja loh. Terus habis gelap terbitlah terang. Apakah sesuatu yang terang itu pasti kebenaran? Terus nanti kalau keputusan MK tidak sesuai panjenengan, maka berubah menjadi habis terang terbitlah gelap, gitu ya. Mari kita serahkan semua keputusan ke MK. Tidak perlu nguyai segoro, tidak perlu menggarami lautan. Kalau sekedar beropini itu monggo, tetapi jangan memberikan tekanan psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan. Meskipun konten dagelan insya Allah banyak manfaatnya bagi teman-teman yang mau berpikir cerdas, bukan pintar ya. Kalau pintar itu tinggal sekolah, tetapi kecerdasan itu bisa kita asah sendiri dengan mendengarkan informasi yang benar. Jangan informasi sesuai keinginan kita, gitu loh. Kalau Anda ngetik di Google terus nulis Prabowo curang, ya akan keluar berita Prabowo curang, gitu loh. Itu namanya sesuai keinginan kita. Mari kita belajar menjadi orang cerdas. Ciri-ciri orang cerdas itu ada pada Gus Dur. Hari ini saya akan menyampaikan amicus curiae, tetapi karena sudah tutup MK-nya dan saya tidak punya uang untuk berangkat ke MK, sedangkan harus bawa pengacara, saya nggak punya duit. Kalau saya kirimkan lewat pos ya menurut saya nggak sopan, jadi saya sampaikan saja di YouTube. Amicus curiae sahabat Prabowo Gibran. Untuk lengkapnya silahkan cek di tab komunitas. Saya tidak akan membaca di sini, nanti semua tertidur. Sebelum mengawali video ini, izinkan saya menyampaikan channel ini berusaha mengajarkan Anda berpikir menjadi orang yang cerdas, bukan orang yang pintar. Kalau orang yang pintar itu banyak, tetapi tidak semua orang pintar itu mempunyai pikiran yang cerdas. Jadi
Terima kasih kepada penonton-penonton saya yang mulai cerdas. Yang tidak mau cerdas tidak perlu nonton video-video saya. Barusan saja saya tadi memberikan polling. Saya sedih sekali jawaban pollingnya. Pada sepengetahuan saya, mayoritas penonton channel saya ini insya Allah adalah pendukung Prabowo Gibran. Tetapi kenapa menolak polling saya? Banyak yang tidak setuju pemilu ulang. Karena kebiasaan buruk itu loh, tidak mau membaca. Ya nggak apa-apa lah. Akhirnya pindah ke YouTube, orang tidak mau membaca. Tapi ini kita bicara serius teman-teman. Supaya jadi orang cerdas itu memang wajib membaca. Tidak harus berupa buku, membaca apa saja. Membaca lingkungan, tapi membaca tulisan juga penting. Ciri-ciri orang cerdas itu ada 3. Itu ada pada diri almarhum Gus Dur. Yang pertama, beliau itu saya yakin ya sebelum penglihatannya menurun, itu beliau adalah kutu buku. Semua buku dibaca, baik agama maupun pengetahuan umum. Yang kedua, ciri orang cerdas itu adalah mempunyai selera humor yang tinggi. Gampangnya silahkan teman-teman cari yang namanya buku Mati Ketawa Cara Rusia. Itu bukan humor ringan. Jadi kalau membaca itu Anda nggak ketawa, nggak cerdas. Yang ketiga, ciri orang cerdas itu ada pada Gus Dur, yaitu apa? Mampu mentertawakan dirinya sendiri. Ini saya ambil contoh aja langsung. Gus Dur sewaktu ada rencana mau dimakzulkan, itu ada penasihat yang bilang meminta beliau untuk mundur. Apa jawaban seorang yang cerdas itu? Jangankan mundur, maju aja saya perlu dituntun. Itu ciri orang cerdas. Jadi teman-teman yang tidak mau belajar, mohon tidak menonton video saya. Tidak mau belajar cerdas. Terbukti yaitu tadi dari polling saya tadi, lah kok semuanya tidak setuju pemilu ulang. Padahal Anda itu kan pendukung Prabowo Gibran ya, harusnya mendukung pemilu ulang. Apa saya itu bikin supaya mereka KO gitu loh, tapi KO yang benar. Yang kedua, kenapa saya mengajukan banyak syarat? Karena mekanisme pemilu ulang itu sampai sekarang, pemilu dalam arti pilpres ya, belum ada. Setahu saya belum ada undang-undangnya. Lah terus yang jadi masalah 01 dan 03 itu tim pembela hukumnya mengajukan diskualifikasi terus meminta pemilu ulang. Itu tidak konstruktif. Karena apa? Ya dia tidak menjelaskan mekanisme pemilu ulangnya itu nanti harus seperti apa. Itu loh. Hanya minta tidak ikut. Ada yang minta Mas Gibran tidak ikut. Ada yang bilang keduanya tidak ikut. Aduh, kenapa? Itu usulannya absurd menurut saya. Asal ngomong gitu loh. Intinya sudah kehabisan alasan. Gak usah marah gitu. Kan sudah kehabisan alasan. Pak Refli Harun bahkan di akhir kesimpulannya itu begini. Sudah nggak bisa ngomong kayaknya. Akhirnya apa? Yang dituntut itu hanya satu pasal, satu masalah saja. Yaitu tentang keteledoran KPU yang tidak segera merubah peraturan KPU mengenai batas usia. Yang di MK sudah nggak berdaya. Kenapa? Putusan MK itu final dan binding. Akhir dan mengikat. Sudah selesai, puncak. Tidak bisa digugat. Celahnya kata Refli Harun hanya di keputusan KPU itu saja. Yang menerima pencalonan Gibran. Padahal peraturannya yang dipegang masih peraturan lama, belum diajukan ke DPR untuk dilakukan perubahan peraturan perundangan KPU, tetapi sudah menerima pendaftaran Prabowo Gibran. Alasannya DPR sedang reses. Alasan kedua adalah undang-undang atau keputusan MK itu langsung akan dengan sendirinya, dengan otomatis membatalkan keputusan di bawahnya. Ini namanya kita belajar hukum tata negara. Itu teman-teman. Ada yang menarik dari masalah amicus curiae ini. Jadi saya terima kasih kepada Bu Mega yang mempopulerkan amicus curiae ini. Akhirnya hari ini banyak sekali yang membicarakan. Yang jadi masalah
pemberitaan mass media itu tidak berimbang. Taunya semua amikus kurai kalau tidak salah sampai hari ini sudah 23 atau berapa ya. Yang diajukan itu nadanya sama seperti Bu Mega. Tidak, teman-teman. Banyak yang nadanya itu yang mendukung Prabowo Gibran, tetapi yang diekspos oleh media massa itu hanya yang mirip nadanya dengan Bu Mega, ya seperti ya punya Habib Rizik gitu, atau siapapun yang pendukung dari Pak Ganjar. Tetapi yang mengajukan diri sebagai amikus kurai itu banyak pihak, dari kubu Pak Anies ada, dari Prabowo Gibran. Tetapi itulah mass media itu beritanya selalu tidak berimbang menurut saya. Tergantung pemilik TV-nya. Nanti kita bahas siapa aja pemilik TV di Indonesia. Itu sangat berpengaruh. Memang jurnalisme itu harusnya profesional, tidak memihak. Tetapi sudah menjadi rahasia umum, kata Mbak Umi Lubis. Inilah inti dari amikus kurai saya. Saya nggak pakai amikus kurai, saya amikus Prabowo Gibran. Sahabat Prabowo Gibran. Ya mudah-mudahan amikus kurai dagelan saya itu sampai ke langit, turun ke hati, masuk ke hati para hakim MK yang mulia. Namanya kekuasaan Tuhan, menembus segala batas apapun. Amin. Karena tidak ada mekanisme yang mengatur untuk masalah pemilu ulang itulah, maka saya membuat polling dengan syarat seperti itu. Kenapa saya sangat mendukung pemilu ulang? Karena apa? Saya sudah risih dengan ini ocehan-ocehan. Sebenarnya yang mengoceh masalah pemilu ulang itu bukan rakyat, hanya elit politik tertentu. Kalau boleh ini saya bilang, hanya Mas Hasto dan Bu Megawati. Di PDIP setahu saya hari ini yang ngomong keras itu hanya 2 orang itu saja. Catat dan perhatikan kalau tidak percaya. Dari kubu Mas Anies Mohaimin tidak ada hari ini yang kowar-kowar, nggak ada. Setahu saya hari ini yang bersuara kencang itu hanya 2 orang itu saja. Dan tim-timnya, pengacaranya, ya wajar lah, mereka akan dibayar. Tetapi mana itu Mas Adian Apitupulu, Mas Deddy Sitorus sudah tidak berbicara lagi. Sepertinya mereka sudah mengetahui posisinya. Cari aman. Biar saja ibu yang ngomong, jangan saya. Biar aja Mas Hasto yang jadi nanti kambing hitam. Silahkan buktikan teman-teman, cek saja dimanapun, mass media manapun, berita manapun, isinya hanya Mas Hasto dan Bu Megawati yang teriak-teriak. Setahu saya memang masyarakat nggak ada yang ribut itu. Saya ada ngomplain tulis di kolom komentar, Anda itu kok ribut, pemilu udah selesai. Saya tidak meributkan pemilu. Saya ini sedang menyerang 2 orang ini aja. Saya menyerang 2 orang ini karena saya sangat cinta kepada PDIP. Itu yang mungkin Anda tidak mengikuti video saya. Jadilah penonton yang cerdas. Usulan dari pihak 01 dan 03 tim hukumnya itu tidak konstruktif. Seperti apa nanti mekanisme pemilu ulang, maka saya menuliskan di amikus kurai saya tab komunitas, biar kepanjangan di sini poin-poinnya saja saya sampaikan. Saya dengan lapang dada akan menerima keputusan MK jika memang memutuskan pemilu ulang. Tetapi tolong mekanismenya juga diputuskan. Jangan diserahkan KPU, bingung nanti KPU. Harus ada mekanisme yang jelas karena belum ada undang-undangnya. Makanya saya mengajukan rancangan undang-undang itu. Nah, itu harusnya dibawa ke DPR itu loh, diputuskan. Nah, harusnya saya itu jadi ketua DPR. Yang pertama, kenapa? Saya harus menghormati aspirasi, katakanlah yang 16% sama berapa itu yang punya Pak Anies 26%, itu aspirasi bangsa. Faktanya kita tidak menang mutlak, hanya 58%. Kita harus akui berarti ada suara rakyat kita yang harus kita hormati.
Itu pun kalau benar-benar itu suara rakyat. Tetapi setahu saya yang berteriak hari ini hanya 2 orang itu saja, Bu Megawati dan Mas Hasto. Rakyat itu sudah tenang, sudah kembali bekerja. Taruhan lah kalau nggak percaya. Nggak ada ya, paling segelintir orang aja yang berteriak-teriak itu. Tapi sudah menerima rakyat itu. Makanya saya dibilang jangan bikin provokasi, ngompor-ngompor. Enggak, saya cuma ngompori 2 orang itu saja. Ibaratnya saya anggap isu kecurangan itu, saya yakin, saya itu meyakini ada kecurangan. Ya, nanti kita bahas sendiri. Makanya supaya lega hatinya, supaya isu kecurangan itu tidak terus-terusan menjadi duri dalam daging bangsa Indonesia. Dikelirkan saja. Kalau mereka mengajukan tidak mengikutkan Mas Gibran, itu mekanismenya jadi rumit. Kita harus ngurus lagi capresnya, cawapresnya. Yang paling tepat menurut saya gampang sekali. Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak perlu diikutkan di pemilu ulang. Tetapi ini baca lagi catatan saya. Yang berkontestasi supaya jujur, ya cukup 2 orang itu saja. Jelas? Itu syarat pertama. Yang berkompetisi adalah 2 peserta saja, yaitu Pak Anies dan Gus Muhaimin, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. 2 pasangan saja. Nanti ada pasal berikutnya, makanya dibaca syaratnya itu. Yang kedua, ini kan isunya money politik, bansos, penggunaan uang negara. Yang paling aman supaya tidak ada isu masalah itu lagi, penggugat harus menanggung biaya seluruhnya dari penyelenggaraan pemilu. Karena apa? Biayanya itu gila, teman-teman. Pemilu itu ternyata saya baru tahu. Nah ini kan bisa buat bangun sekolah, bangun jalan, bangun rumah sakit, untuk menyantuni anak miskin, macam-macam, untuk subsidi. Minyak, subsidi listrik, saya perlu minyak ini, bensin. Hanya dihambur-hamburkan untuk kepentingan egoisme saja, menurut saya. Tetapi prinsipnya supaya tidak dituduh lagi ada campur tangan negara. Ya, jangan libatkan keuangan negara. Nanti Bu Menteri dipanggil lagi, uangnya buat apa? Nggak selesai-selesai. Jadi pastikan yang menanggung biaya penyelenggaraan pemilu ulang itu adalah penggugat, ya dibagi prorata. Jadi yang paling banyak nanti aku Mas Ganjar, yang paling kecil dapatnya kemarin kan nanti yang menanggung biaya paling besar. Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak menanggung. Yang kedua, kan tuduhan abuse of power. Paling sering kata-kata ini dilontarkan Mas Hasto. Penyalahgunaan kekuasaan. Oke, paling gampang begini Mas Hasto. Pemilu ulang nanti jangan libatkan aparat TNI dan Polri di dalam proses dari awal sampai akhir Pilpres ini. Jangan melibatkan TNI Polri. Silahkan membuat pasukan pengamanan sendiri, baik capres maupun cawapresnya. Kenapa? Nanti kita pasti aja dituduh menggunakan kekuatan negara, instrumen negara, gitu bahasa mereka. Jangan libatkan ASN, sudah. Bikin KPU baru, monggo. Nah, itu kan prosesnya ribet lagi ya, harus ke DPR. Pokoknya intinya kita berikan syarat agar mereka puas, agar tidak ada lagi celah untuk menuduh kecurangan. Itu alasan saya kenapa 2 alasan tadi penting, yaitu mengenai biaya penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pilpres. Menurut saya itu pilpres ya, kalau pileknya kayaknya mereka nggak menuntut, itu harus ditanggung sepenuhnya oleh penggugat. Yang kedua, untuk masalah pengamanan jangan sekali-sekali melibatkan TNI dan Polri. Silakan sewa preman, monggo, pasukan keamanan swasta ada itu, debt collector itu bisa. Nanti salah terus pastinya, mereka akan menuduh nanti kalau nggak menang. Pokoknya yang bingung nggak menang itu menurut saya cuma Mas Ganjar. Mas Anies dan Gus Muhaimin itu sebenarnya menang. Makanya mereka tenang-tenang saja. Menang secara kepartean. Yang kalah itu cuma Mas Ganjar.
parnya kalah, pilpresnya kalah, sakit hatinya berlipat-lipat. Oke, jadi 2 poin penting tadi, ini serius saya bahas teman-teman. Kalau perlu saya ajukan, karena belum ada mekanisme untuk pilpres ulang itu. Tadi ada yang komentarin, pilpres sudah ada undang-undangnya. Iya, tetapi untuk yang pilpres ulang belum ada mekanisme. Setahu saya belum ada peraturan perundangannya. Jadi menuntut itu yang konstruktif gitu, jangan asal jeplak. Saya bilang begitu, saya nggak teragu walaupun mereka itu tim hukum gitu. Usulan itu hanya usulan emosional. Syarat selanjutnya adalah adanya pemantau pemilu dari negara sahabat dan juga dari utusan PBB, biar disaksikan dunia pemilu kita ini ada pemantaunya. Syarat ketiga adalah penentuan kemenangan. Ini yang sangat penting. Jadi saya tadi ada yang bilang kita berbondong-bondong tidak datang ke TPS, ya itu harus dibuatkan aturannya. Ya tetap posisi kita nggak benar, nanti aturannya harus kita jelaskan. Jadi saya sebutkan di sana bahwa syarat untuk menjadi pemenang pilpres ulang itu adalah harus mendapatkan 51% suara dari daftar pemilih tetap, daftar yang ada di KPU. Jangan pokoknya menang persentase 50% terus menang, ya nggak bisa. Dia mungkin menangannya di Aceh, hanya berapa juta orang, tidak bisa. Harus pakai patokan rasio tadi, yaitu 51% dari jumlah daftar pemilih tetap. Jadi kalau ada di dalam daftar pemilih tetap itu ada katakanlah 200 juta orang, dia harus bisa mendapatkan suara 51% dari 200. Harus mendapatkan suara 100 juta lebih satu orang, begitu. Bukan hanya melulu pada persentase. Yang kedua adalah kemenangan di tingkat provinsi. Provinsi kita itu ada 38. Dia pemenangnya harus mendapatkan suara mutlak minimal di 20 provinsi, separuh lebih satu. Itu menurut saya fair. Jangan persentase saja, nggak masalah. Kita yang dari Prabowo Gibran tidak datang, tidak ada masalah selama ada aturan tadi. Kalau pakai 58% gitu aja kemenangan ya susah gitu. Pokoknya yang di atas 50% menang gitu. 51% lebih satu gitu menang. Harus dilihat dari rasio kedatangan, rasio suara antara DPT dan yang mencoblos, itu penting. Belajar cerdas. Apabila kedua pasangan tadi tidak dapat menunjukkan kemenangan sesuai syarat tadi, maka MK wajib langsung memutuskan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024. Selanjutnya adalah batas waktu. Ya, harus ada batas waktu. Proses pemilu ulang itu kan perlu lagi. Mereka mau minta kampanye, monggo. Mau mencetak ulang kan suara, mencetak kertas suara. Kalau tidak mau kampanye lagi juga tidak ada masalah. Tapi harus dikasih batas waktu. Menurut saya waktunya terlalu mepet. Nah, nanti kita dicurigai lagi nanti kalau membuat waktu yang mepet. Waduh, nanti diatur ini. Kasih waktu, mereka minta berapa. Yang penting selama waktu itu sudah melewati 20 Oktober yang artinya waktu untuk presiden dan wakil presiden baru dilantik, mereka harus ke DPR dan MPR untuk membuat keputusan baru memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Yang penting tidak boleh di negara ini ada kekosongan pemimpin. Saran saya ini konstruktif teman-teman, bukan abal-abal. Jadi saran saya ini sangat konstruktif, tidak asal jeplak. Lain-lainnya silakan baca di tab komunitas saya. Intinya saya menghormati, menghargai suara dari mereka yang kalah, dari isu-isu kecurangan. Mari kita selesaikan, kalau tidak bisa tetap menerima kekalahan itu dengan legowo.
itu cara cerdas saya untuk menyelesaikan polemik masalah Pilpres ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.